Selamat pagi Pak Guru. Silakan duduk. Saya saya ada butuh waktu Ibu sedikit, apakah boleh? Begini Bu, saya ini ada tugas sedikit dari guru penggerak ini, ada mau wawancara kepala sekolah, termasuk kepala sekolah kita punya di sini. Jadi sekarang ini saya ada mau wawancara Ibu sedikit. Boleh ya Bu? Oke, begini Ibu. Ya. Di sini Ibu, saya pertanyaan yang pertama ini, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, misalnya dalam mengambil keputusan, misalnya ada kasus-kasus atau hal-hal yang misalnya ada benar dengan benar, itu kira-kira menurut Ibu bagaimana dalam mengambil keputusannya? Ya, baik. Dalam mengambil keputusan itu kita tidak langsung mengambilnya, tentukannya, tetapi kita harus melihatnya dulu dari segi kebutuhan yang mendesak dan yang memang butuh juga tapi tidak terlalu mendesak atau yang dinomorduakan. Itu baru kita bisa mengambil keputusan. Saya. Oh begitu ya Bu. Ya. Oh, berarti kadang juga sebagai seorang pemimpin pasti kadang dilema ya Ibu. Ya betul, pasti dilema. Oh begitu ya Bu. Karena begini Bu, kira-kira misalnya ada dua hal atau dua kasus yang misalnya sama-sama benar, itu kira-kira bagaimana ya Bu sebagai seorang pemimpin? Iya, dalam mengambil keputusan itu, misalnya dua-duanya sangat dibutuhkan. Contoh saja guru. Kita di sini ada kekurangan guru, baik itu guru PJOK dan juga guru kelas. Nah, dalam menentukan keputusan atau mengambil keputusan itu, saya harus melihat dulu dari segi kemanfaatannya. Misalnya guru penjas itu sangat dibutuhkan karena siswa yang dibutuhkan itu sangat banyak, membutuhkan pembelajaran itu sangat banyak. Lalu guru kelas memang juga dibutuhkan, tapi ya nanti di nomor 2 kan. Tapi yang paling utama itu guru PJOK. Setelah itu baru saya bisa. Berarti yang Ibu utamakan adalah kebutuhan siswa. Ya. Oke baik Bu, terima kasih banyak. Terus dalam pengambilan keputusan itu Ibu kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan? Prosedur itu tentu saya harus punya kriteria tersendiri, yaitu guru itu harus punya kemampuan. Misalnya banyak guru PJOK yang datang melamar, tetapi saya harus melihat dulu. Kalau orangnya, fisiknya misalnya, dia orang Kupang bilang ya sepertinya tidak cocok pas untuk guru PJOK, ya, saya tidak bisa serta-merta terima. Saya harus bijak karena PJOK itu guru yang dia harus mengembangkan kemampuan dan bakat dari setiap siswa. Berarti Ibu harus bijak Ya, untuk memilih. harus pandai-pandai mengambil keputusan. Oke baik Bu. Kira-kira selama dalam pengambilan keputusan itu apakah ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan? Ya pasti, tantangan itu selalu ada. Tetapi bagaimana cara kita mengatasinya itu tentu berpulang kepada kita. Tantangan itu tentu kita harus lihat dulu akar persoalannya. Setelah itu baru kita tentukan kira-kira apa yang kita harus ambil untuk mengatasi tantangan itu. Dan selain itu saya juga mengadakan kerjasama, harus bekerja sama dengan semua dewan guru pegawai yang ada di sekolah ini, baru bisa mengambil keputusan dengan mendengarkan masukan-masukan atau mungkin ada hal-hal lain yang dapat membantu menyelesaikan tantangannya. Oke baik Bu, berarti harus ada kerjasama yang baik antara semua komponen di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu. Terus ada lagi di sini Ibu, misalnya dalam mengambil keputusan, apakah Ibu ada jadwal khusus untuk
melaksanakannya atau misalnya langsung diselesaikan memang saat itu juga? Oh, tidak bisa langsung diselesaikan. Misalnya kebutuhan saya kembali ke awal, yang kebutuhan guru. Penempatan guru kelas itu, misalnya saya harus menilai, mengetahui, mencari tahu dulu kemampuan guru itu lewat supervisi pertama, administrasi itu penting. Lalu yang kedua, setelah administrasi sudah deal atau sudah bagus, saya harus mengetahui juga kemampuan mengajarnya atau pengetahuannya di dalam kelas, dalam penerapan materi, yaitu supervisi. Berarti Ibu melaksanakan supervisi secara terprogram ya? Ya, terprogram. Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Terus lagi Ibu di sini, apakah dalam pengambilan keputusan itu ada hal-hal atau faktor-faktor yang membantu Ibu atau mempermudah Ibu supaya keputusannya bisa diambil dengan tepat? Ya, hal-hal itu, ya tadi supervisi tadi itu saya mendapat mengambil keputusan yang pasti dengan melihat hasil-hasil yang tadi saya sudah lakukan. Lalu yang kedua tentunya kerjasama, harus tetap bekerja sama, apapun yang dihadapi harus adanya kolaborasi. Nah, kolaborasi dalam sekolah, lingkungan sekolah juga bisa terjadi di luar sekolah apabila tantangan itu dianggap berat. Berarti kerjasama terus berjalan, Ya, baik di berjalan. dalam sekolah maupun dengan Di luar sekolah. di luar sekolah, entah komite, orang Ya. tua. Oke, sangat bagus Bu. Dari keputusan Ibu sudah ambil, dari pembicaraan kita dari tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dalam hal ini Bu? Ya, pembelajaran yang saya dapat ambil dalam menjalankan tugas selama ini nih, bahwa jika ada tantangan, kalau kita berjalan sendiri pasti tidak dapat diselesaikan yang baik. Jadi perlu adanya kolaborasi, kerjasama yang baik dengan tidak memandang bulu secara intern dalam sekolah kita, bahkan di luar. Itu sangat penting dan sangat membantu sekali dalam menyelesaikan. Oke, baik Bu, buat semuanya itu untuk kebutuhan Ya, untuk anak ya. kebutuhan anak-anak kita. Oke. Oke, baik Bu, dari saya cukup hanya itu. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu sudah saya wawancarai. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan menjadi bahan pembelajaran buat saya untuk di hari-hari selanjutnya. Ya, terima kasih banyak Pak Guru, dan semoga Pak Guru juga sukses dalam menyelesaikan tugas yang sementara dikerjakan. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, selamat pagi Bu. Ya, terima kasih banyak. Ya, saya permisi Ibu. Ya, silakan. Satu. Selamat pagi Ibu. Pagi juga Bapak. Apakah boleh saya minta waktu sedikit untuk saya wawancara sedikit? Apakah bisa Ibu? Bisa. Oke, baik Bu. Jadi terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk saya. Di sini saya mau bertanya sedikit, berwawancara sedikit dengan Ibu bahwa selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apakah hal-hal apa atau misalnya dalam mengambil keputusan itu kira-kira menurut Ibu bagaimana? Dalam hal mengambil keputusan di sekolah sini sebagai seorang pemimpin, misalnya ada satu masalah dengan siswa atau siswa yang bermasalah dengan sekolah yang tidak datang ke sekolah, kita rapat guru dan kita kunjungan rumah. Oh, berarti contohnya ada siswa yang tidak datang sekolah. Buat sekolah ambil keputusan bahwa harus ada rapat bersama dewan guru untuk melakukan Kunjungan rumah. Nah, kira-kira Ibu dari kasus yang dialami siswa ini anak kan memang benar dia tidak datang sekolah, tapi ini anak juga kebutuhannya bahwa dia harus belajar. Dan sebagai pemimpin pasti Ibu juga kadang dilema, ya tidak, tapi Ibu sudah ambil keputusan untuk melakukan kunjungan rumah. Kira-kira menurut Ibu saat melakukan kunjungan rumah itu apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi? Pasti ada. Misalnya kalau kita belum tahu rumah ya siswa ini,
kita butuh anak yang tahu, dan kita ajak teman guru juga pergi untuk kunjungan rumah tersebut. Nanti tantangannya waktu kita penyampaian di orang tua supaya anak harus sekolah karena dia umur sekolah, jadi pihak sekolah memberikan nasihat apa kepada orang tua itu supaya bisa mengatur anak untuk dia pergi ke sekolah. Tantangannya nanti ketika kita anak ini sudah datang sekolah, bisa besoknya lagi atau seterusnya lagi tidak datang. Oh begitu. Berarti selain kerjasama dengan guru juga kerjasama dengan siswa juga. Oh ya, supaya bisa mengarahkan guru untuk ke rumah anak tersebut. Oh begitu. Ya. Tapi tantangannya di sini bahwa kadang juga guru sudah ke rumah, tapi kadang ini anak juga tidak datang. Cuma di sini guru tetap ambil peran sebagai guru bahwa ini anak tetap harus memperoleh pendidikan. Berarti guru tetap lakukan kunjungan rumah. Seperti itu ya Bu. Oke baik Bu, terima kasih banyak. Terus kira-kira dalam melakukan kunjungan rumah keputusan yang diambil tadi, apakah ada jadwal khusus atau langsung melakukan kunjungan Bu? Langsung melakukan perkunjungan rumah. Kalau memang pihak sekolah sudah tidak bisa lagi untuk tangani itu, kita bisa dengan pihak yang terkait untuk bisa membantu. Oh, berarti kerjasama juga dengan pihak-pihak yang terkait. Oh ya baik, baik Bu, sangat bagus, sangat luar biasa. Pihak sekolah sudah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk menangani masalah tersebut. Baik Bu, dari sini bahwa dari percakapan singkat kita ini kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari percakapan singkat kita ini? Pembelajaran yang saya dapat atau yang saya ambil atau terima dari dilema etika atau kasus-kasus yang ada di sekolah, itu kita bisa lakukan bersama dengan guru-guru yang ada di sekolah, dengan tadi pemerintah atau yang terkait yang bisa membantu kita dalam hal-hal atau ada kasus-kasus atau tantangan yang ada di sekolah. Kita bisa duduk bersama-sama. Oh begitu, berarti kerjasama yang baik ya Bu. Oke baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Saya sudah melakukan wawancara dengan Ibu. Semoga Ibu tetap konsisten, sukses selalu untuk mengambil keputusan bisa menjalankan sekolah ini dengan baik. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Ya. juga.